Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya dengan berbagai karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, terutamanya nikmat iman Islam, nikmat panjang umur, sehat walafiat, serta nikmat sempat, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Teriring selawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan ke baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan risalahnya hingga akhir zaman, dengan harapan semoga kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, sebelum kita masuk waktu sholat Jumat, ada beberapa maklumat yang perlu kami sampaikan, yang diantaranya yang bertindak sebagai khotib dan imam sholat Jumat pada siang hari ini insya Allah oleh Ustaz Haji Abdul Hadis Siddiq SPDI. Adapun untuk muadzin insya Allah oleh Ustaz Tarmukil. Selanjutnya kami sampaikan pendapatan promo Jumat pekan lalu, yaitu sebesar Rp1.573.000. Kemudian infak parkir dari hamba Allah sebesar Rp200.000, dan infak dari Bapak Haji Sumarsono RT 02 RW 16 sebesar Rp500.000. Atas nama pengurus DKM, kami mengucapkan terima kasih atas infak sedekah dari para jamaah sekalian. Semoga Allah memberikan keberkahan, Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya, dan semoga kelak mendapatkan pahalanya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kami sampaikan kegiatan pekan ini di Masjid Baitul Husna, antara lain pada hari Sabtu tanggal 27 Juli taklim untuk ibu-ibu yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Dr. Hajah Nur Saadah dengan kajian tafsir Al-Quran Karim, waktunya pada sholat zuhur. Kemudian untuk taklim subuh insya Allah pada hari Ahad tanggal 28 Juli yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Saiful Bakri SHI dengan kajian tafsir Al-Quran Karim, waktunya setelah selesai sholat subuh. Kemudian pada hari Senin waktunya pada sholat asar, taklim khusus untuk ibu-ibu dengan kajian belajar membaca Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan metode talaqi. Selanjutnya pada hari Kamis pada sholat maghrib, zikir dan doa bersama hingga menjelang sholat isya. Itulah beberapa maklumat untuk kegiatan di Masjid Baitul Husna pada pekan ini. Dan terakhir, marilah kita sama-sama membaca Al-Quran surat Al-Fatihah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas berbagai karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, keluarga kita dan saudara-saudara kita di lingkungan kita sekitarnya. Semoga senantiasa Allah melindungi kita semuanya, Allah memberikan petunjuk kepada kita semuanya ke jalan yang benar, senantiasa kita dapat meninggalkan apa yang dilarang dan dapat menjalankan apa
sakit, mari kita sama-sama doakan semoga Allah sembuhkan penyakitnya, Allah angkat penyakitnya dengan kesembuhan yang sempurna. Ala nabihi yati wal quriniyatin sholihah bi barakatil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah kurang lebihnya yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat.
لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin imanan ma'ibadihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasulah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Sadaqallahul azim. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Baitul Husna rahimakumullah. Syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala berkat kudrah kedaulahnya. Pada siang hari ini kita termasuk hamba-hamba pilihan yang melaksanakan kewajiban kita dengan iman, yaitu sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan setelah kita pulang dari sholat Jumat, keadaan hati kita tenang, kehidupan kita barokah, rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah, putra-putri kita menjadi anak yang soleh dan soleha, kita termasuk husnul khatimah fid wa dunya wal akhirah. Salawat ma'asalam semoga tercurahkan pada junjungan besar Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga
sahabatnya berikutnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Baitul Husna rahimakumullah. Sebelum al-khatib yang dhaif ini melanjutkan isi khutbah pada siang hari ini, izinkan al-khatib wasiat khususnya pada diri khatib sendiri. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti mengerjakan perintah Allah dengan seikhlas-ikhlasnya dan jauhkan larangan Allah dengan sejauh-jauhnya. Insyaallah dengan buka takwa kita dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Baitul Husna rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah berada di Jumat terakhir bulan Muharram tahun baru 1446 Hijriah. Setelah kita masuki tahun baru 1446 Hijriah, masuki bulan Muharram, bulan yang akan Allah Subhanahu wa taala selama 3 Jumat sampai 4 Jumat ini. Apakah di tahun baru ini sama kehidupan kita, ibadah kita dengan tahun 1445 Hijriah? Sudah 4 Jumat akhir di bulan Muharram ini, apakah kita sudah muhasabah pada diri kita akan keredoran kita pada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah muhasabah akan diri kita yang tadinya malas beribadah pada Allah Subhanahu wa taala? Kita melihat kesalahan kita melihat keaiban kita. Apakah sudah kita muhasabah keluarga kita akan sholat jamaahnya, akan sholat bersama kita, akan ibadah yang lainnya bersama kita pada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sudah muhasabah, berarti kita tidak pernah mencari aib orang, karena aib kita sendiri lebih banyak daripada aib orang. Kalau di bulan Muharram ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau hanya saja seremonial melaksanakan santunan yatim, kita tidak muhasabah dengan diri kita akan ibadah kita, ternyata lebih mundur kehidupan kita daripada tahun 1445 Hijriah. Kenapa demikian? Karena kita setelah dikeluarkan dari alam rahim ibu kita hidup di dunia untuk apa? Dunia ini hanya awal kehidupan di akhirat nanti, karena akhirat awal kehidupan kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selalu sibuk dengan dunia, lupa dengan akhirat, nauzubillah summa nauzubillah. Kalau muhasabah yang kita laksanakan, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, yang tadinya kita tidak pernah melaksanakan ibadah yang sesungguhnya pada Allah Subhanahu wa taala, kita muhasabah diri kita. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Maka dari itu muhasabah kita hanya takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan dunia, karena dunia ini hanya sementara awal kematian kita, karena awal kehidupan kita akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Wa tandur nafsu ma qaddamat lighad. Maka perhatikanlah akan kehidupan kita pada hari ini dan tahun lalu, karena tahun yang akan datang akan kita laksanakan kalau kita nanti diberikan umur Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita hidup di dunia, kita akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala alam barzah, yaitu alam kubur. Artinya satir antara dunia dan akhirat. Alam kubur dan kuburan beda. Kalau alam kubur tidak kelihatan oleh mata kasatnya manusia. Kalau yang kita lihat di makam-makam kita mengantarkan jenazah, itu kuburan. Tapi alam kubur beda, tidak terlihat kita, hanya Allah dan para malaikatnya yang bisa melihat alam kubur, dan orang tertentu
almarhum yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Awalnya alam kubur karena adalah awal kehidupan kita pertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kalau memang kita selalu muhasabah di dunia ini akan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kehidupan awal yang pertama di alam kubur kita selamat dari sisi alam kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, karena nanti mulut kita ini tertutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutup rapat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Nanti tangan-tangan kita yang menjawab ketika kita dunia apa yang kita lakukan. Berbohong A, B, C, D tidak kelihatan di dunia ini, tapi nanti akan kelihatan ketika tangan kita menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki kita, kedua kaki ini bersaksi pada Allah Subhanahu wa taala akan kehidupan kita di dunia yang kita laksanakan selama setiap hari, minggu, bulan dan lain sebagainya akan menjadi saksi nanti ditanya oleh munkar nakir Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita banyak-banyak muhasabah akan diri kita, apakah diri kita sudah benar ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah, nanti dalam kubur kita akan dibawa alam yang namanya alam kebangkitan Allah Subhanahu wa taala, alam padang mahsyar, alam mizan, alam timbangannya Allah, alam syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam antara sirat, jembatan Shiratal Mustaqim antara neraka dan surga. Kalau memang kita ibadah kita banyak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita selamat akan Shiratal Mustaqim. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Baitul Salam rahimakumullah. Kalau kita sudah laksanakan muhasabah dari kita, maka kita laksanakan di akhir Jumat bulan Muharram ini hijrah pada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah akan kehidupan kita yang tadinya kita dalam taklim bersama guru kita, bersama kiai kita, dalam kajian ketika kiai kita, guru kita menerangkan materi-materi, kita hijrah daripada ngobrol bersama teman, kita hijrah meremehkan materi yang diberikan oleh guru-guru kita ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan semangat akan hijrah pada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah apa lagi? Kalau di antara tahun lalu kita hanya melaksanakan sholat yang wajib-wajib saja, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kita hijrah, kita tambah sholat sunnah, rawatib, ba'diyah, qobliyah. Paling hebat di antara qobliyah subuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melaksanakan sholat qobliyah subuh 2 rakaat, setelah itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya lebih besar daripada dunia dan isinya. Walaupun kita terlambat dalam beribadah, terlambat dalam jamaah, laksanakan dulu sholat sunnah qobliyah subuh agar kehidupan kita barokah di dini wa dunya wal akhirah. Hijrah apalagi yang tadinya kita pelit pada diri kita pelit pada anak yatim, kita pelit kepada masjid, hijrah untuk bersedekah akan diri kita. Kita bersedekah bukan hanya Allah, bukan untuk Allah, kita sedekah untuk diri kita. Kita menabung akhirat pada Allah Subhanahu wa taala, yang nanti sedekah itu kita ambil lagi untuk siapa? Untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, seluruh umat yang meninggal dunia mereka meminta pada Allah, ya Allah, hidupkan aku 1 jam kembali dunia untuk haji, bukan untuk salatku yang murah, bukan untuk umrahku, bukan untuk apa? Untuk bersedekah kepadamu ya Allah, karena pahala yang tidak ditolak Allah Subhanahu wa taala. Sedekah, sedekah tatkaul bala, sedekah itu mencegah daripada celaka dan balanya Allah Subhanahu wa taala. Semua kita hijrah segala hal, hijrah dalam adab kita pada orang tua. Wahai para pemuda
apalagi pada orang-orang tua, pada guru tidak beradab, orang-orang yang berilmu tidak beradab, akhlaknya nanti mendapat celaka dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan derajatnya diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang bodoh yang hanya mendengarkan kajian para ulama, mereka manut akan ilmu diberikan, bahkan mereka mengamalkan ilmu yang diberikan oleh gurunya walaupun sedikit, mereka itulah yang angkat derajat Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih mulia daripada ulama yang ilmunya tinggi tapi tidak beradab dan berakhlak pada Allah dan pada manusia. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka dari itu di bulan Muharram akhir ini, Jumat terakhir, kita hijrah dari tahun yang lalu agar kehidupan kita lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Karena kata Sayyidina Ali beliau dalam makalahnya, barang siapa yang tahun lalu kehidupannya sama dengan tahun ini, mereka dalam keadaan merugi. Barang siapa yang tahun lalu kehidupannya dan tahun ini lebih maju, maka mereka orang-orang yang lebih beruntung. Barang siapa yang kehidupannya tahun lalu dan tahun ini dalam kehidupannya jauh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka orang-orang yang celaka dan dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka dari itu di akhir Jumat bulan Muharram ini kita muhasabah dan hijrah agar jangan tahun 1447 nanti kita diberikan umur Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lebih baik daripada tahun 1445 Hijriah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar keluarga kita, anak-anak kita ikut muhasabah dan hijrah termasuk hamba-hamba Allah yang beradab dan berakhlak pada Allah dan berakhlak pada manusia, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidis sadat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma warda khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman Ali wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina wa hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma aslih ibadatana bil umuri kulliha wa qina min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal